SMP Kota Jayapura. Pada Ibu disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat Bapak Ibu ya. Dalam rangka sosialisasi tentang vaksinasi COVID-19 kepada peserta didik. Mungkin Bapak Ibu yang sudah menonton televisi, tentu ada angin segar bagi orang tua yang sudah lama menanti-nantikan kapan anak-anak kita masuk sekolah. Ya, Bapak Ibu sudah menonton di televisi dan sudah disampaikan langsung oleh Pak Menteri bahwa bulan September sudah dibuka tatap muka, pembelajaran tatap muka atau disingkat PTM. Kalau di Jakarta sudah mulai 1 September, Bapak Ibu, dan sekitarnya. Kemudian kita di Papua, karena ini masih sosialisasi kepada orang tua, maka akan di-launching pada 1 Oktober. Dari 17 instrumen yang disebar ke sekolah-sekolah untuk melihat, untuk mengecek kesiapan kelas 7, kelas 8, kelas 9, jumlahnya 1087. Dokter, tentang kondisi anak saya. Anak saya mengidap sakit asma dari kecil sampai sekarang, dan anak saya sekarang itu hampir tiap hari dia harus pakai obat pembuatan inhaler. Itu kita hampir tiap bulan kita membeli obatnya itu. Jadi yang saya tanyakan ini, bagaimana? Apakah dengan keadaan anak saya ini bisa diberikan vaksin atau bagaimana? Terima kasih dokter. Terima kasih banyak buat kesempatan yang diberikan kepada kami, pada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Pak Ketua Komite, kemudian kepada Ibu Perwakilan dari Dinas Pendidikan. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan sedikit pandangan tentang vaksinasi COVID pada anak dan remaja. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya dengan Dr. Syama, kemudian ada Dr. Dika, bersama-sama kami dari Puskesmas Adipura. Kami akan sedikit memberikan gambaran tentang vaksinasi yang diberikan kepada anak-anak, terutama di sini siswa dan siswi SMP Negeri 2 Jayapura. Nah, mungkin beberapa di antara kita jarang mendengar kasus COVID pada anak-anak. Bahkan mungkin kalau dengar pun sepertinya kasus COVID pada anak itu gejalanya ringan atau bahkan tidak bergejala. Tapi sebenarnya kalau kita mengumpulkan data dari dokter-dokter anak di seluruh Indonesia, ternyata angka COVID pada anak itu ditemukan sekitar 12,6%. Nah, tentu saja hal ini menjadi angka yang cukup tinggi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain. Di Amerika Serikat yang mana cukup tinggi saja itu 5%. Tapi di Indonesia kita 12,6%. Ini justru tentu saja menjadi perhatian bagi kita sebagai orang tua untuk bagaimana menjaga anak-anak kita untuk terhindar daripada penyakit COVID ini sendiri. Nah, 12,6% itu berarti dari 8 pasien yang terkonfirmasi positif itu 1 diantaranya adalah anak-anak. Kemudian di antara anak-anak tersebut yang terkonfirmasi positif, 3-5% itu mengancam nyawa anak-anak tersebut sehingga anak-anak tersebut meninggal dunia. Ini tentu saja menjadi suatu kabar yang kurang mengenakan bagi kita semua. Untuk itu tentu pemerintah mengadakan daya dan upaya untuk bagaimana supaya angka
kematian bahkan juga penderita COVID pada anak ini bisa menurun dengan diadakannya vaksinasi pada anak. Nah, pada tanggal 28 Juni kemarin Ikatan Dokter Indonesia itu sudah mengeluarkan rekomendasi buat anak-anak terutama di usia 12 sampai 17 tahun mereka sudah dapat divaksinasi, terutama adalah vaksin Sinovac kalau di Indonesia ini. Nah, sama seperti halnya orang dewasa, anak-anak ini juga bisa menularkan COVID-19 kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi tidak berarti mereka anak kecil mungkin tidak bergejala, jadi mereka tidak bisa menularkan. Mereka sama seperti orang-orang dewasa lainnya kita, bisa juga menularkan kepada orang tuanya yang ada di rumah, kepada teman-teman sepermainannya di sekitar. Bahkan kalau nanti mulai pembelajaran tatap muka secara offline, mereka bisa menularkan kepada guru. Untuk itu perlu pencegahan yang diberikan kepada anak-anak ini agar rantai penularan daripada COVID ini sendiri bisa menurun atau juga bahkan berhenti. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan vaksinasi tersebut. Nah, Ikatan Dokter Indonesia ini juga merekomendasikan vaksin Sinovac atau CoronaVac yang mungkin Bapak Ibu sekalian juga yang sudah divaksin mendapat vaksin tersebut, yang mana vaksin ini adalah vaksin yang inaktif. Jadi vaksin ini sudah dimatikan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh dengan harapan bahwa nanti imun di dalam tubuh kita ini akan mempersiapkan diri agar saat virus COVID yang benar-benar itu masuk ke dalam tubuh kita, imun tubuh kita ini sudah siap, sehingga gejala yang dialami oleh penderita COVID ini dapat gejala ringan dan tidak sampai ke gejala berat. Nah, hal ini juga sudah melalui uji fase klinis. Jadi sudah dilakukan fase pertama dan kedua, dan ternyata ditemukan bahwa vaksin ini adalah vaksin yang aman diberikan pada anak-anak usia 12 sampai 17 tahun dan juga dapat memberikan kekebalan tubuh yang baik untuk anak-anak ini. Nah, kenapa sih anak 12 sampai 17 tahun ini yang diberikan sejauh ini? Karena vaksin ini untuk usia 12 sampai 17 tahun ini mereka sudah punya cukup sampel untuk menyatakan bahwa vaksin ini adalah vaksin yang aman untuk anak 12 sampai 17 tahun, dan dianggap bahwa anak-anak usia ini adalah anak-anak yang mobilitasnya tinggi. Anak-anak usia SMP, SMA itu kemungkinan untuk berkerumun itu lebih banyak, sehingga anak-anak ini diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi, yaitu vaksin Sinovac ini sendiri. Kemudian anak-anak ini dianggap sudah mampu untuk menyatakan keluhan apabila dia nantinya setelah vaksin ternyata dia ada kejadian ikutan pasca vaksinasi atau biasa kita sebut KIPI. Dia sudah bisa untuk menyampaikan keluhan-keluhan tersebut. Nah, namun ada beberapa keadaan yang mana tidak bisa kita memberikan vaksin Sinovac ini, atau ada kontraindikasi vaksin Sinovac ini. Misalnya nanti Bapak Ibu sekalian ternyata mengatakan anak saya ada penyakit ini, penyakit itu. Nah, penyakit-penyakit tersebut adalah autoimun yang tak terkontrol atau biasanya itu lupus kita bilang ya. Kemudian anak ini ada kanker yang dalam pengobatan, kemoterapi, radioterapi. Kemudian dia ada pengobatan steroid jangka panjang seperti asma yang serangan sering terus-menerus begitu ya. Kemudian ada penyakit kronis atau kelainan kongenital seperti kelainan pembekuan darah, hemofilia. Kemudian kalau dia punya diabetes mellitus yang kongenital atau hipertensi yang tidak terkendali. Kemudian bila dia sembuh dari COVID kurang dari 3 bulan. Jadi biasanya kita rekomendasikan kalau dia sudah lebih dari 3 bulan sembuh dari COVID barulah bisa divaksinasi. Kemudian pada saat pemeriksaan nantinya ternyata suhunya 7,5, di atas 7,5 derajat Celcius, itu kita tunda dulu. Jadi benar-benar anak dalam keadaan fit dan siap untuk divaksin barulah kita berikan vaksin. Kemudian misalnya dia ternyata menerima imunisasi lainnya kurang dari 1 bulan, itu tetap kita tunda dulu sampai nanti lebih dari 1 bulan barulah kita berikan.
Nah, apa sih yang perlu kita siapkan sebagai orang tua sebelum anak kita itu menerima vaksinasi COVID-19? Yang pertama, kita tentu harus memastikan anak kita dalam kondisi yang fit, yaitu dia sudah cukup tidur dari malam. Kemudian sebelum divaksinasi, pastikan dia sudah makan, seperti itu, sehingga benar-benar anak ini siap untuk divaksin. Kemudian kita cek kondisinya. Misalnya Bapak Ibu sekalian di rumah punya termometer di rumah, boleh dicek suhunya. Apakah suhunya ini dia lagi demam atau tidak, agar saat nanti pemeriksaan bisa benar-benar dalam kondisi yang siap untuk menerima vaksin. Sebelum nanti vaksin pun di tempat ini mereka akan melalui meja preregistrasi di mana data-datanya akan dikumpulkan, kemudian nanti akan ada meja screening oleh dokter. Jadi anak-anak akan ditanya beberapa pertanyaan. Untuk itu diharapkan nanti orang tua ikut mendampingi, karena orang tua lah yang mengetahui riwayat penyakit dari anak tersebut. Kemudian kita juga harus memperhatikan kondisi khusus pada anak yang tadi saya sebutkan tidak bisa menerima vaksin. Nah, sebelumnya tadi pada hari H, orang tua diharapkan untuk menemani anaknya, tapi kita harus tetap ingat untuk menjaga protokol kesehatan, untuk menjaga jarak, kemudian menggunakan masker dan rajin untuk mencuci tangan. Kemudian kita juga membantu anak dalam menjawab screening dengan jujur, karena ini semua demi kesehatan dan kebaikan anak kita. Kemudian pastikan tercatat, jadi kita tahu kapan waktunya dia akan vaksin untuk vaksin selanjutnya atau vaksin kedua, seperti itu. Nah, biasanya setelah vaksin akan diadakan pemantauan selama 15 menit. Jadi 15 menit itu anak akan dipantau apakah dia mengalami gejala-gejala atau keluhan yang kejadian ikutan pasca vaksinasi atau tidak. Namun biasanya itu anak tidak mengalami gangguan itu. Adapun biasanya mereka hanya merasa nyeri di bagian lengan bekas suntikan tersebut. Tapi bila ternyata ke depan kemungkinan ada gejala-gejala lain yang dirasakan oleh anak, kita sebagai orang tua dapat langsung menghubungi tenaga kesehatan. Jadi nanti di kartu vaksinasi akan ada kontak kepada tenaga kesehatan, sehingga nantinya kontak tersebut bisa dipakai untuk melaporkan kejadian-kejadian atau keluhan-keluhan yang dialami anak pasca vaksinasi tersebut. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, terakhir, selain vaksinasi nih, kalaupun nanti anak sudah vaksinasi, itu tidak membuat anak serta-merta bisa lepas masker atau mengabaikan protokol kesehatan, karena vaksinasi hanyalah salah satu cara untuk mencegah kejadian COVID atau COVID ini dapat terjadi pada anak-anak. Cara-cara lainnya adalah dengan 5M, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, tetap jaga jarak, hindari sebisa mungkin kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Akhir kata, saya harapkan vaksinasi ini semuanya dapat berjalan dengan lancar. Tetap kita pastikan anak-anak kita dalam kondisi fit. Saya percaya sebagai orang tua kita ingin yang terbaik untuk anak-anak kita, dan vaksinasi adalah salah satu cara bagaimana mencegah anak-anak kita terhindar daripada COVID. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kami Puskesmas Abempura.